Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita semua berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba anak-anak lihat keluar jendela. Ada apa aja ya? Ada burung, ada pohon, ada bunga, bagus sekali. Dan juga ada kita semua di sini. Nah, itu semua disebut dengan makhluk hidup ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang 5 ciri-ciri makhluk hidup. Oke, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Kalian semua lihat ke laptop Ibu, itu adalah video tentang 5 ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup terdiri dari manusia seperti ayah, bunda, bu guru, kakek nenek kalian, adik, serta kakak kalian itu termasuk manusia dan termasuk makhluk hidup. Yang kedua ada hewan seperti kucing, kijang, kelinci, burung, dan kupu-kupu termasuk jenis hewan. Ketiga adalah tumbuhan seperti yang kita lihat di sekeliling kita, ada bunga, pohon, rumput. Nah, itu termasuk tumbuhan ya. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Kalau hewan ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang melompat, ada juga yang merayap. Kalau tumbuhan berbeda bergeraknya dengan hewan dan manusia. Tumbuhan ini tidak dapat bergerak seperti hewan dan manusia karena dia hanya bergerak pasif. Batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Akar tumbuhan bergerak tumbuh ke dalam tanah. Itulah cara bergerak tumbuhan. Kedua adalah bernafas. Manusia dan hewan bernafas menghirup oksigen, sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida pada siang hari dan menghirup oksigen pada malam hari. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Alat pernapasan hewan ada paru-paru, insang, trakea, kulit. Kalau tumbuhan bernafas dengan stomata. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, tubuhmu tidak sebesar sekarang. Tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar. Anak ayam juga tumbuh semakin besar. Batang tumbuhan semakin tinggi dan semakin jumlah daunnya semakin banyak. Itulah bukti bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Jadi yang keempat adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan juga ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Tumbuhan berkembang biak dengan cara biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Ciri yang kelima adalah makanan. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ini ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya menjadi lebih besar. Di sekeliling kita, selain ada makhluk hidup, ada juga benda tak hidup. Benda tak hidup tidak memiliki ciri-ciri seperti pada makhluk hidup ya. Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitar kita? Benda tak hidup yang ada di sekitar kita, contohnya ada matahari, air, buku kalian, pensil, tas, meja, televisi, dan masih banyak lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah yang termasuk makhluk hidup?
menjawab dengan benar semuanya. Jika kalian benar, berarti kalian sudah mengerti ya, mana yang makhluk hidup, mana juga benda yang tak hidup. Sekian penjelasan kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tetap semangat belajar dari rumahnya dan jangan lupa ya, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi anak-anak semua sudah melihat video yang Ibu putar ya. Itu sudah sangat jelas sekali penjelasannya tentang 5 ciri-ciri makhluk hidup dan juga ada tentang benda mati dan juga benda hidup. Oke, sekarang Ibu mau tanya ke anak-anak, kalau daun itu termasuk apa ya? Benar sekali, daun termasuk juga dengan benda hidup karena dia bernafas ya. Kalau batu, dia termasuk apa ya? Benar sekali, batu itu termasuk dengan benda mati ya. Kenapa batu disebut dengan benda mati? Karena dia tidak bergerak dan juga tidak tumbuh. Sementara daun, dia tumbuh dan juga bernafas. Dia juga memerlukan makanan dan minuman. Oke, anak-anak semua sudah paham ya? Coba anak-anak semuanya tarik nafas. Buang nafasnya. Nah, itu adalah bukti kalau kita adalah makhluk hidup. Gampang sekali kan cara buktinya? Karena makhluk hidup itu bernafas dan kita itu bernafas. Oke, karena anak-anak semua sudah paham, sekarang gantian Ibu yang bertanya ya. Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa menjawab, silahkan angkat tangannya. Kita menghirup udara lewat hidung. Nah, itu membuktikan ciri makhluk hidup apa? Yang bisa boleh angkat tangan? Benar sekali, yaitu ciri makhluk hidup bernafas ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Manusia kan dari bayi lama-lama menjadi besar dan tinggi. Itu tandanya ciri-ciri makhluk hidup apa, anak-anak? Benar sekali, tumbuh dan berkembang. Jawabannya tepat, anak-anak semuanya pintar sekali. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kucing melahirkan anak kucing. Ayam bertelur, menetaskan jadi anak ayam. Itu ciri-ciri makhluk hidup apa ya? Benar sekali, yaitu berkembang biak. Luar biasa anak-anak, jawabannya sudah 3 benar semua. Sekarang pertanyaan yang keempat ya. Benda seperti meja, kursi, dan batu itu termasuk benda apa ya? Benar sekali, benda mati. Karena mereka semua tidak tumbuh, tidak berkembang, tidak bernafas, dan juga tidak memerlukan makanan. Oke, anak-anak semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Kalian semua hebat. Tepuk tangan. Oke, anak-anak, kesimpulannya hari ini yaitu makhluk hidup itu bernafas, bergerak, butuh makanan dan minuman, berkembang biak. Sedangkan benda mati itu tidak melakukan hal yang ada di benda hidup. Oke, untuk tugas rumahnya, nanti kalian coba lihat di halaman rumah. Sebutkan 2 makhluk hidup dan 2 benda mati. Oke, nanti ditulis di buku kalian dan dikumpulkan ke Ibu pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih anak-anak untuk semangat dan perhatiannya hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.